Kegiatan di mata kuliah Teknologi Sajian Liquid Semi Solid dan Non-Steril untuk Universitas. Let's check this out. Tiga, terkait formulasi sediaan emulsi. Sediaan bifase teman-teman, yaitu sediaan cair bifase yang campuran antara minyak dan juga air. Kita lihat pertimbangan formulasi dan emulsi. Yang pertama adalah dilihat dari stabilitas kimia. Karena emulsi adalah bifase, sehingga kita harus mempertahankan stabilitas bentuk emulsinya, yaitu perpaduan antara minyak dan air yang nanti ditambah suatu zat pengemulsi atau disebut dengan emulgator. Kemudian yang kedua adalah keamanannya juga harus dipastikan, karena kalau sediaan itu nggak aman, dia tidak akan bisa memberikan efek terapi. Selanjutnya pemilihan fase minyak juga harus hati-hati ya, karena nanti takut terjadi pembalikan fase ya. Jadi yang diinginkan minyak dalam air, karena kita salah memilih fase minyak, jadinya air dalam minyak. Kemudian rasio fasenya juga harus dilihat tergantung dari jenis emulsi yang kita inginkan. Kemudian pemilihan surfaktan membuat emulsi, cuman kalau terlalu tinggi juga kadar surfaktannya nanti bisa menyebabkan foaming. Serta pemilihan bahan tambahan jangan sampai mengganggu sistem emulsi maupun bahan aktif, dan konsistensinya, karena ini untuk sediaan oral jadi harus konsistensi yang mudah dituang dan juga efektif sebagai terapi. Dan kejernihannya juga cukup ya, karena kalau emulsi biasanya nggak bisa sejenis sirup ataupun elixir. Lalu kita juga harus memilih pengawet yang tepat, karena emulsi ini terdiri dari air dan minyak, sehingga pengawet harus aktif di kedua fase. Dan yang terakhir adalah pemilihan antioksidan, karena bahan aktif emulsinya rata-rata adalah minyak, di mana minyak itu mudah teroksidasi, sehingga diperlukan antioksidan yang sesuai untuk menghalau terjadinya oksidasi pada sediaan. Dan formula yang paling penting adalah adanya emulgator, di mana emulgator ini sangat berperan, sangat penting dalam pembuatan emulsi, yaitu menyatukan antara fase minyak dan fase air. Mekanisme kerja emulgator pun ada beberapa macam. Yang pertama, dia menurunkan tegangan antarmuka minyak dan air sehingga mereka mudah bersatu, lalu membentuk lapisan permukaan yang kaku atau film antarmuka sehingga mencegah adanya penyatuan antara minyak dengan minyak lainnya. Jadi kayak minyak itu dilapisi dengan suatu zat, kemudian dia digabungkan dengan air dengan adanya lapisan tersebut. Nah, ketika dia bertemu minyak lainnya, dia dicegah untuk bergabung karena ada lapisan zat tersebut. Yang ketiga adalah membentuk lapisan rangka elektrik sehingga menjadi halangan elektrik pada waktu berdekatan. Kalau yang tadi hanya berupa lapisan, kalau yang ketiga ini lapisan rangkap elektrik, karena ada beberapa zat itu yang memiliki muatan ya pada permukaannya, sehingga dia cenderung akan tarik-menarik apabila ketemu sejenisnya. Seperti itu. Macam emulgator yang pertama adalah emulgator polimer. Nah, polimer di sini mempunyai mekanisme yang kedua ya, yaitu membentuk lapisan sebagai emulgator, karena si polimer ini bisa diabsorpsi pada permukaan droplet minyak sehingga dapat mencegah gaya tarik-menarik Van den Waals antara minyak dengan minyak lainnya, serta mencegah terjadinya flokulasi atau penggabungan dari droplet tersebut. Kemudian yang kedua, polimer juga bisa meningkatkan viskositas sehingga menyebabkan emulsi menjadi lebih stabil. Berikut adalah contoh polimer yang bisa sebagai emulgator dan juga tipe emulsinya. Untuk CMC biasanya minyak dalam biasanya air dalam minyak ya, mohon maaf. Kalau PVA dan asam poliakrilat tinggi seperti karbomer itu minyak dalam air. Yang kedua adalah emulgator surfaktan, di mana surfaktan ini berfungsi menurunkan tegangan antarmuka antara minyak dengan air dan juga sekaligus membentuk lapisan film monolayer, jadi selapis ya di permukaan minyak, sehingga dapat menghalangi si minyak itu bergabung dengan sesamanya. Nah, surfaktan itu mempunyai gugus lipofil dan hidrofil sehingga dia bersifat amfifilik. Nah, surfaktan itu juga mempunyai harga HLB, jadi ketika HLB-nya tinggi, maka dia akan lebih terdispersi dalam fase air. Maka nanti sistem emulsinya menjadi minyak dalam air. Semakin rendah HLB-nya, maka dia lebih terdispersi dalam fase minyak sehingga sistem emulsinya menjadi air dalam minyak. Nah, kemudian setelah kita membahas terkait emulgator surfaktan,
kita juga tahu ya tadi kalau HLB-nya rendah maka dia fasenya sistem air dalam minyak. Kemudian yang paling penting dipilih HLB surfaktan yang sama dengan HLB minyak. Jadi misalnya kita hitung dulu HLB sistem dari emulsi berapa, misalnya HLB-nya butuh 12, maka HLB surfaktan harus menyamakan dengan HLB butuh dari emulsi. Bila komponen minyak dalam emulsi lebih dari satu, maka perlu dihitung HLB butuh. Tapi kalau satu, misalnya cuma minyak ikan, ya sudah HLB butuhnya disesuaikan dengan HLB dari minyak ikan tersebut. Oke, selanjutnya tentang pengawet ya. Kenapa kok emulsi dibutuhkan pengawet? Karena selain di dalam emulsi juga ada air, maka ada juga nutrisi sama seperti suspensi, karena emulgator biasanya bisa berupa gam ya atau karbohidrat yang bisa dimakan oleh si mikroba tersebut. Nah, mikroorganisme tadi bisa mendegradasi emulgator, gliserin dan surfaktan sehingga emulsi menjadi tidak stabil dan baunya tidak enak serta bisa ada toksin bakterinya. Oleh karena itu biasanya mikroorganisme selain tumbuh di fase air tapi juga memungkinkan memigrasi di fase minyaknya. Oleh karena itu si pengawet di emulsi ini harus bisa berpartisi di dalam minyak dan di dalam air. Selain itu juga pH harus diperhatikan ya karena efektivitas pengawet dipengaruhi oleh pH seperti yang saya jelaskan pada part 2. Pengawet itu tergantung pada pH. Pada preservatif yang asam lemah, bila pH-nya naik akan menurunkan jumlah fraksi yang tidak terionkan dari si pengawet tersebut. Nah, kalau banyak yang tidak terionkan sehingga menjadi tidak efektif. Sehingga kita perlu menghitung kadar pengawet, nanti akan kita jelaskan di part 4. Kemudian perhatikan bila ada bahan-bahan yang dapat menurunkan efektivitas, misalnya surfaktan non-ionik ya. Hati-hati nanti pengawetnya bisa terjebak dalam struktur misel. Jadi biasanya yang efektif hanya preservatif yang berada pada fase air. Jadi yang fase minyak itu karena terjebak di misel tidak bisa bermigrasi ke fase minyak. Ini adalah contoh-contoh pengawet: etanol yang lebih dari 20%, sukrosa hampir sampai 67% ya, propilen dan heksilan glikol lebih dari 10%, sorbitol 40-50%. Di atas itu dia bisa menjadi makanan untuk bakteri. Surfaktan kationik, nipagin dan nipasol. Yang terakhir adalah terkait contoh formulasi sediaan emulsi. Ini adalah contoh formula baku sediaan emulsi yaitu eukaliptus dan mint emulsion, di mana fase minyaknya adalah eukaliptamin ditambahkan dengan PEG hidrogenated ya, ini adalah berupa emulsi. Kemudian ada sodium stearosilat, ini fase minyak juga. Kemudian ada steril alkohol, fase air, lalu dicampur. Baik, untuk part 3 sekian. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa baca di modul. Jangan lupa ya untuk memperhatikan semua video karena